sharing malam hari ini, dan kebetulan memang kita di bisnis kelas kita mau bahas tentang 8 step to success. Jadi sebelum kita ngomong tentang 8 langkah ini ya buat teman-teman ya, berarti ini adalah langkah untuk orang-orang yang ingin sukses. Berarti ini adalah untuk para pebisnis di Atomi. Jadi kalau misalnya teman-teman memaksakan ini kepada consumer Anda atau auto consumer Anda, mungkin mereka belum menuju ke yang consumer, menuju ke bisnis ya. Nah, ini adalah untuk orang-orang yang ingin menjalankan bisnis. Sebelum mendengar tentang step to success, hal pertama, kalau misalnya kita memutuskan untuk menjalankan bisnis di Atomi, kita harus yakin. Kita harus punya keyakinan tentang perusahaan Atomi ini. Kalau teman-teman belum ada keyakinan tentang Atomi, tentang produknya, nggak ada keyakinan tentang chairman-nya, nggak ada keyakinan tentang marketing plan-nya, semua tidak ada keyakinan dalam diri Anda tentang ini adalah bisnis yang tepat buat saya, nggak perlu belajar sampai step to success, nggak perlu belajar langkah-langkah yang tadi disampaikan Cika, nggak perlu dihafalin. Tetapi kalau Anda sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis di Atomi, yang pertama adalah sebelum 8 langkah itu, yang pertama adalah Anda harus punya keyakinan dulu, Anda harus believe dulu dengan Atomi ini. Kalau Anda tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap Atomi, Anda mau melakukan yang namanya bikin namanya live skenario, booklah nulis, Anda mau ngomong tentang show the plan atau menjelaskan marketing plan sampai Anda mungkin pandai menghafal dan lain-lain, tapi Anda tidak punya keyakinan dengan bisnis ini, nggak usah sampai melakukan step to success. Jadi yang pertama, pada waktu Anda memutuskan, ya ini adalah bisnis yang tepat, saya mau menjalankan, Anda harus yakin 100% bahwa ini adalah bisnis saya dan saya akan menjalankannya sampai saya sukses. Oke. Jadi kita langsung masuk. Setelah Anda punya keyakinan, berarti kita akan masuk ke langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi sukses di Atomi. Jadi ini memang sebenarnya nanti ada satu yang sharing Pak Dani, beliau juga mengikuti namanya program GSMC. Bahkan saya pun belum ikut dan mungkin beberapa leader lainnya juga belum ikut tentang program GSMC. Itu yang diajarkan di Go Sales Master Camp itu ternyata adalah 8 step 8 step to success ini. Jadi 8 langkah ini dilakukan semua orang sukses di Atomi. Dari yang sekarang masih sales master kah atau sampai yang imperial master, semua itu pernah melakukan yang namanya, dan itu dilakukan plus diduplikasi kepada member-member partnernya. Jadi nanti akan sharing dari Pak Dani. Sebelum sharing saya masuk dulu ke materinya. Jadi di 8 step to success itu ada apa aja sih? Yang pertama kita harus set a goal. Kita harus punya, yang kedua kita punya komitmen, yang ketiga kita harus punya list nama, yang keempat kita bagaimana cara mengundang orang, yang kelima kita show the plan, explain the business, yang keenam kita melakukan follow up, yang ketujuh konsultasi, dan yang delapan adalah duplikasi. Jadi ini sudah paten. Di negara manapun, Bapak Ibu kalau mau melihat step to suksesnya Atomi ya sama semua. Jadi saya pernah ke Taiwan, saya melihat buku live skenario-nya sponsor saya lihat step to suksesnya. Waktu itu saya juga nggak ngerti artinya, cuman saya samakan dengan buku saya. Pokoknya saya nunjuk yang ini, yang harus kamu lakukan yang ini. Jadi kita sharing-sharing waktu itu. Jadi itu sama semua yang harus dilakukan oleh semua para atomians yang siap menjalankan bisnis. Jadi sudah menuju ke bisnis kelas, bukan istilahnya cuman auto consumer. Tapi kalau auto consumer pengen menjadi pebisnis, Anda pengen belajar juga nggak masalah. Jadi ini adalah 8 langkah. Yang pertama kita ngomong dulu tentang set a goal ya. Jadi istilahnya set a goal itu apa sih? Jadi selama ini mungkin teman-teman ya, kalau misalnya saya tanya nih sama Cika, Bu Ika kalau misalnya pengen jalanin Atomi, apa sih yang Anda kejar gitu loh? Yang Anda kejar sekarang apa, Bu Ika? Yang saya kejar itu adalah impian saya. Saya ingin mau beli apapun, nggak pakai acara lihat harga. Pengen apa langsung bisa beli. Asik. Ya, teman-teman, banyak loh ya. Teman-teman banyak sekali dari kita pengen belanja nggak lihat harga, tapi lihat diskon. Kalau tertulis diskon ya sampai 70% Anda masuk. Ya. Nah, kita akan berubah nanti tidak lihat harga.
tapi nggak lihat diskon juga. Mau apa bisa beli Atomi bayar. Nah itu saya maunya sampai ke sana, Ring. Oke, ya, terima kasih. Berarti setidaknya yang dikejar bukan duitnya ya, Cika ya, Bu Ika. Saya pengen penghasilan 500 juta per bulan atau pengen 1 M per bulan, bukan duitnya mungkin yang dikejar, tetapi motivasi di belakang itu. Jadi istilahnya bagaimana yang kita kejar selama ini itu bukan hanya cuman target atau cuman sekedar komisi aja atau bonus pairing rupiahnya, tetapi kita harus tahu dengan duit itu, yang duit kita dapat itu, kita bisa melakukan apa? Kita harus temukan why, apa yang akan kita lakukan, maksudnya dengan duit yang akan kita dapatkan. Banyak sekali mungkin orang-orang itu yang aku pengen sukses nih, pengen dapat duit 500 juta per bulan. Terus waktu ditanya, terus kalau dapat duit segitu kamu mau ngapain? Ah, nggak usah ngomong dulu, nanti aja tunggu duitnya di depan mata baru saya bilang mau saya buat apa. Jadi dia nggak punya motif. Jadi kita harus temukan dulu what we can do with the money. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngomong, kalau istilahnya saya yang harus saya cari atau kita sebagai sponsor mencari apa yang menjadi why dari member partners bisnis kita harus temukan motivasi mereka dulu apa. Motifnya apa? Mengapa mereka mau menjalankan bisnis ini? Cari itu dulu. Jangan oke, kamu mau jalankan bisnis, kamu belajar produk ya, ini ya materi produknya ya, ini materi marketing plan-nya. No. Pada waktu teman-teman menemukan leader Anda atau menemukan member bisnis Anda dan mereka, Bu, saya mau jalanin Atomi, saya pengen jalanin bisnis ini. Yang pertama Anda sebagai leader adalah satu, temukan motivasi mereka. Jadi kadang orang tuh mungkin banyak sekali yang tadi saya bilang, ya saya pengen, pokoknya saya pengen sukses, pengen dapat penghasilan, kata Mr. Pak bisa 500 juta per bulan. Tapi pada waktu ditanya, duit itu mau dibuat apa? Kembali bahwa, nanti aja, baru dipikir duit 500 juta buat apa. Nanti tunggu duitnya di depan mata baru. Jadi dia nggak punya motivasi sama sekali, tidak ada trigger yang memotivasi dia. Jadi gimana bisa termotivasi kalau memang tidak ada motif. Motif itu adalah why-nya. Jadi istilahnya banyak sekali orang yang akhirnya cuman dipush sama leadernya untuk mengejar target dari sponsornya atau target dari leadernya. Akhirnya semua para membernya atau member partner bisnisnya selalu dipush, didorong, dicambuk. Ayo kamu harus sukses, harus kejar target ini, sekarang kurang pairing sedikit lagi. Ayo kejar. Jadi istilahnya kayak bukan kita sebagai leader bukan membantu member partner bisnis kita, tapi membuat mereka akhirnya jadi seperti mengejar target untuk Anda, untuk naiknya Anda. Tapi kita tidak menemukan motivasinya. Jadi istilahnya banyak sekali akhirnya orang-orang yang menjalankan bisnis ini merasa kok gini ya, padahal katanya Atomi nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus menemukan motivasi dulu. Mengapa? Mengapa saya pengen jalannya? Jadi pada waktu kita sebagai leader, mungkin kata-kata yang terbaik untuk Anda menemukan member bisnis Anda, kita tanya kepada dia. Contohnya misalnya gini nih ya, kamu pengen punya target seperti apa? Target kamu berapa? Misalnya dia bilang, target saya di minimal harus auto sales master, Pak. Bu, kenapa? Karena supaya apa? Kamu punya duit itu. Oke, saya pengen sekali anak saya bentar lagi mau kuliah dan dia minta kuliah di kedokteran dan itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Oke, kamu pengen anak kamu bisa kuliah di kedokteran. Terus kamu apa yang harus kamu lakukan kira-kira dengan melakukan itu? Dan kalau misalnya kamu sudah menemukan motivasi itu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu mencapai target kamu? Jadi di sini bukan kita sebagai leader adalah tujuan kita pertama kali itu harus menemukan motivasi dari seorang calon pebisnis kita. Ya, temukan motivasi dia dulu. Tanya, kamu pengen target seperti apa? Kalau targetnya ya pokoknya saya bisa mendapatkan bonus di Atomi lebih dari UMR saya. Oke, kamu pengen target segitu ya. Berarti anggap aja mungkin sebulan pairing 8 kali. Oke, kalau kamu punya duit segitu, kamu pengen apa sih? Nah, saya pengen untuk bisa menyekolahkan anak saya di tempat yang lebih baik, atau saya ingin memberikan uang untuk orang tua saya, misalnya seperti itu. Oke, motivasinya udah dapet ya.
Jadi kamu harus melakukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau kita udah menemukan motivasinya, kita akan tahu bagaimana memberikan support kepada dia. Nah, setelah dia menemukan motivasinya, tuliskan, ajarkan dia untuk menuliskan dalam buku life skenario. Loh, lah kok sudah suruh nulis impian, uang kerja aja belum, istilahnya belum melakukan step-step selanjutnya, kok sudah disuruh menuliskan impian dulu. Wajib teman-teman, Bapak Ibu, leader-leader semuanya, wajib menuliskan impian Anda dulu. Jangan nanti tunggu jalan sudah lama, baru akhirnya sadar, loh kenapa saya nggak nulis mimpi ya, kok saya tetap di jalan di tempat ya. Ini pernah diceritakan juga sama Ibu Aprinda, lalu pernah diceritakan juga sama Ibu Ida Ratri. Jadi pada waktu mereka udah jalanin, akhirnya baru mulai nulis life skenario, baru akhirnya gila, setelah menulis buku life skenario saya baru naik dan naik terus. Istilahnya orang-orang itu salah. Nunggu ya udah nanti aja kalau saya udah dapat penghasilan baru saya nuliskan di buku life skenario. Buku life skenario tuliskan di awal. Setelah Anda menemukan motivasi Anda punya target diri Anda sendiri, tuliskan dalam buku life skenario. Di buku life skenario itu banyak hal yang bisa Anda impikan. Buat impian Anda setinggi mungkin, meskipun mungkin menurut Anda mimpi itu nggak reasonable ya. Misalnya saya pengen punya rumah besok panti jompo Padara dengan luas tanah 2 hektar. Ya sebenarnya kalau dihitung sekarang gila ya, itu mimpi yang gila. Tapi itu tuliskan. Karena itu bisa dicapai pada waktu kita bisa mencapai Imperial Master. Jadi hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah set a goal. Temukan motivasi diri Anda atau temukan motivasi pada member partner bisnis Anda. Jangan cuman, ya di sini kamu bisa sukses, ikutin saya, kamu pasti sukses. Kalau kamu fokus 100% kamu pasti bisa. Tapi kamu nggak nemukan motivasinya sama sekali, percuma ya. Jadi sebagai leader mungkin Anda bisa bicara berdua pada waktu ada yang memutuskan ingin berbisnis di Atomy, yuk ngobrol berdua. Kita ngobrol santai aja, nggak perlu istilahnya memaksa-maksa dia. Kita tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bantu kamu? Kamu udah punya targetnya sendiri. Pada waktu orang sudah menemukan targetnya sendiri, sudah menemukan motif dalam hidupnya, dia pasti akan melakukan semuanya untuk mencapai motivasi itu, mencapai tujuannya dia. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah set a goal. Oke, yang kedua, ini adalah komitmen. Bentar, jangan diputar dulu. Ini apa sih artinya, nanti saya akan sampaikan. Jadi kalau Anda sudah, tadi ini udah punya nih motivasinya, motif tujuannya, kenapa saya mau menjalankan bisnis Atomy. Anda harus punya komitmen. Anda harus punya komitmen itu nggak bisa dengan gratis. Komitmen itu harus bayar harga. Bayar harga itu berarti seperti apa? Jadi misalnya pada waktu ada, nanti kan langkahnya banyak nih. Bu Ika, hari ini Bu Ika kayak kemarin kan udah kita ngobrol nih, Bu Ika udah nemukan motivasinya pengen jalanin Atomy, kenapa seperti itu ya. Bu Ika, hari ini ada Zoom nih, kita mau belajar tentang marketing plan. Bu Ika bisa datang nggak? Jawabannya Bu Ika apa ini? Bisa, saya mau belajar. Ya, oke ya. Meskipun mungkin sebenarnya dia mau jawab, aduh ini padahal waktu jadwal saya setrika ini, waktu jadwalnya saya nonton film silat saya ini, pada waktu harusnya jam memasak saya ini, pagi-pagi diajak Zoom, padahal saya harus memasak untuk keluarga. Kadang kita harus berkorban waktu. Ada lagi mungkin bayar harga. Misalnya saya saya suka banget yang namanya nonton drakor dulu atau baca ini novel kayak gitu ya, buku yang nggak penting sih sebenarnya tapi kayak udah baca sampai berhari-hari nggak selesai. Tapi pada waktu saya diajak, mungkin hari ini ada ini seminar nih, bisa hadir nggak? Kalau kita sudah berkomitmen dan kita sudah punya target kita di awal, kita sudah tahu motifnya kita apa menjalankan Atomy, Anda pasti akan meninggalkan itu semua. Meninggalkan kesenangan-kesenangan Anda, meninggalkan hobi Anda akan meninggalkan semua hal-hal yang istilahnya membuat Anda, aduh, wayai nonton sinetron, serinya lagi seru, kalau nggak ditonton besok nggak bisa mengulang, tapi disuruh Zoom sama leader saya, Anda pilih yang mana?
Nah, kembali bahwa kalau Anda sudah tadi menemukan motif Anda, tujuan hidup, tujuan Anda kenapa, Anda pasti akan, ya wes, nggak apa-apa, nggak nonton sinetron, nggak apa-apa, nggak lihat dia, nggak masalah. Yang penting saya akan sukses, karena tadi adalah target Anda sudah tahu. Oke, yang kedua adalah berpikir positif. Perjalanan di atom itu Bapak Ibu ya, itu pasti up and down, up and down. Yang pasti akan banyak penolakan, akan banyak dikucilkan. Waduh, kalau misalnya Rini udah telepon atau Bu Ika udah telepon, pasti mau ngomongin atom ini, biasanya gitu. Wes mending tak blok aja nomor HP-nya. Atau misalnya kita lihat, kita pasang status, ada yang, duh statusnya ini kok atomnya terus, wes tak blok aja, dimusuhin mungkin ya, bahkan sama saudara mungkin dimusuhin. Anda pernah mengalami seperti itu enggak? Tapi kita harus terus berpikir positif. Berpikir positif bahwa penolakan itu akan menjadi acuan saya untuk menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa lihat nih ya, saya tadi putar tadi pagi, saya Melani ke mall, saya bikin. Jadi perjalanan kita di Atom itu seperti elevator itu yang sedang turun, dan kita lagi berusaha naik di elevator yang sedang turun itu ya. Coba kita lihat ya, pada waktu kita berjalan secara konsisten, kita akan di tempat, Tetapi begitu kita berhenti, kita akan ikut turun. Berhenti itu karena apa? Karena penolakan, karena dikucilkan, karena dimusuhi. Tetapi dengan kita berlari, melawan itu semua, kita akan bisa mencapai ke puncak. Jadi istilahnya jangan sampai Anda menghiraukan semua kucilan atau apa yang membuat Anda down. Itu Anda dimusuhi teman, Anda kehilangan saudara, kehilangan teman, tapi Anda tetap berjalan di Atomi. Itu Anda harus punya pikiran positif seperti itu. Yang ketiga adalah kita bekerja kita harus bekerja secara all out. Jadi kalau kita istilahnya kita ngomong kita di network marketing ya, kita ngomongnya sales ya. Seorang sales tuh kalau misalnya mau menang kita harus all out. Jadi bahkan banyak strategi yang kita lakukan untuk menjalankan bisnis ini. Jadi target itu sebenarnya sudah ditetapkan. Target kita sendiri yang menetapkan ya. Kalau misalnya saya bilang, Pak, Bu Ika atau siapapun sponsor Anda, bicara pada sponsor Anda ya. Bu Ika, saya udah yakin banget dengan bisnis ini. Saya mau kerja keras, saya mau mati-matian, saya mau gigi, saya mau pantang menyerah. Moga-moga saya bisa sukses di Atomi. Moga-moga saya bisa sukses. Kata-kata ini menurut Bu Ika gimana, Bu Ika? Nah, saya paling nggak suka dengan kata moga, semoga. Jangankan untuk suatu kesuksesan ya. Seringkali kita ucapkan, semoga sehat ya, semoga cepat ini ya, semoga apa ya. Nggak tahu kenapa teman-teman ya. Saya merasa kata semoga itu hanya harapan, bisa jadi bisa enggak, ya kan? Nah, jadi saya lebih senang mengatakan, jadi kita udah mengaminkan seperti yang diajarin Mr. Pak ya, belum jadi udah kita aminkan. Jadi oke, saya akan berjuang di Atomi, amin, saya akan sukses di situ. Ya, jadi kita harus penuh keyakinan ya, baru kita memberikan energi bagi kita untuk bekerja all out itu. Kalau mudah-mudahan waktu melangkah, waktu Anda mau berlari melawan arus turun tadi, aduh moga-moga gue bisa nyampe ke atas ya. Terus kalau Anda merasa capek, mungkin nggak nyampe ini. Ya karena ada moga-moga dia kan bisa nyampe, bisa enggak. Berarti boleh turun karena kan cuma semoga. Tapi kalau harus nyampe, ya ada amin, saya nyampe. Setuju Bu Ika ya. Jadi memang kata-kata semoga ini kita nggak boleh katakan. Jadi saya pasti Imperial Master, saya pasti sampai di Imperial Master. Jadi dengan segala kekuatan saya harus mencapai apa yang menjadi motivasi saya. Jadi why-nya kan udah jelas. Jadi istilahnya kalau udah ngomong capai impian saya, motif saya, target saya, itu udah harga mati. Itu udah harga mati buat Anda yang ingin menjalankan bisnis ini. Jadi kadang kalau kita ngomong moga-moga itu, jadi gini, kadang mungkin ceritanya, ya nak, saya ngomong sama anak saya, nak, moga-moga besok ada duit ya, kalau ada duit kita makan di rumah, makan enak, kalau nggak ada duit, ya sudah kita makan koran. Mungkin gitu ya, sama moga-moga ada duit. Tapi bukan, besok pasti mama dapat duit, besok pasti bisa memberikan apa makanan sekolah yang terbaik untuk kamu. Jadi istilahnya kita ini harus
positive thinking, kita harus bayar harga semua apa yang kesukaan kita, dan kita harus terus melakukan kerja yang all out. Itu yang kedua. Jadi komitmen kembali adalah Anda sudah tahu motivasinya, Anda sudah punya tujuannya, impian Anda punya komitmen. Yang ketiga harus melakukan apa? Yang ketiga itu kita bisnis network. Anda harus punya bank nama. Kenapa harus punya bank nama? Karena istilahnya kita ini kalau misalnya nggak punya peluru ya, dalam arti kita ngitung lah ya. Saya untuk capai target saya tadi nih, saya pengen sales master ya 15 hari harus 2,5 juta PV, 2,5 juta. Tadi di awal kan dia bilang saya harus capai 20 jutaan per bulan supaya saya bisa menyekolahkan anak saya yang di kedokteran, saya harus bisa ini ya, seperti itu. Dia sudah punya. Tapi lalu pada waktu dia sudah tahu, dia sudah berkomitmen, tapi dia belum tahu cara gimana nih. Nah, kita bisa hitung ya teman-teman ya. Kalau Anda mau menentukan, Anda harus punya target diri Anda sendiri. Jadi sebagai leader saya akan bilang nih sama ya Bu Ika, tadi sudah ketemu nih ya motivasinya tadi ya, sudah tahu, Anda juga sudah komitmen melakukan, hadir di apa yang kita ajak Ibu selalu lakukan. Nah, yang ketiga ini Ibu harus mencapai target Anda. Target Anda apa? Nah, misalnya sales master mungkin 2 hari sekali saya harus pairing gitu ya. Jadi 2 hari sekali saya harus pairing, saya harus punya 300.000 PV di kiri dan 300.000 PV di kanan itu dalam 2 hari. Ini ngomong orang yang lagi mau mencapai target dirinya ya. Berarti dalam menentukan bank nama yang Anda harus lakukan adalah Anda tahu market Anda dulu. Misalnya pagi hari Anda ketemu siapa, buka pintu langsung ketemu sosialita kah, atau ketemu teman-teman di perumahan Anda yang sosialita, atau Anda begitu buka pintu ketemu orang mungkin yang sana punya usaha baju, atau ke sana dia jualan di pasar. Jadi kita tentukan market kita. Bisa kita setiap ketemu orang menyampaikan tentang Atomy, mereka kira-kira bisa belanja berapa sih? Masa kalau kita sampaikan tentang Atomy dan mereka diajak belanja, mereka bisa belanja berapa gitu loh. Jadi satu orang itu kalau misalnya saya marketnya, saya cuma bisa sekitar 60.000 PV nih. Setiap ketemu orang, mungkin dia pasti belanja 60.000 PV. Contoh ya, ini contoh, nanti saya buat oret-oretan supaya lebih ngerti. Nah, lalu setiap kali kita ketemu 10 orang menyampaikan tentang Atomy, yang beli cuma satu. Dari 10 orang yang beli cuma satu. Padahal kalau Anda pengen pairing 2 hari sekali, berarti Anda harus mencapai target 2 hari sekali harus 600.000 kanan kiri. Nah, ini berarti Anda setiap harinya harus bertemu dengan berapa orang, Anda harus cerita ke berapa orang, itu ada kuantitas sama kualitasnya. Jadi sebentar saya oret-oret sedikit. Nah, karena ini berhubungan sekali dengan bank nama Anda. Jadi misalnya di sini Anda mau 2 hari 1 kali pairing. Berarti Anda harus hari pertama, hari kedua ini harus ada 300.000 PV di kiri dan 300 PV di kanan. Misalnya seperti itulah. Tadi kualitas yang Anda miliki itu adalah ketemu 10 orang, belanjanya yang belanja 1 orang. Ya. Jadi kualitasnya seperti itu. Kuantitasnya mereka belanja 60.000 PV, misalnya kayak gitu. Padahal dalam 2 hari saya harus ada 600.000 PV. Berarti rasio Anda cuma 10%. Nah, sekarang supaya bisa mencapai 600.000 PV berarti Anda harus ketemu minim berapa? Jadi 60.000 PV kali ini berarti harus 10 orang. 10 orang yang belanja. Sedangkan dari 10 orang yang saya kenalkan, yang bisa belanja cuma 1. Berarti Anda harus menghubungi 100 orang dalam 2 hari. Sampai sini bisa dimengerti kualitas dengan kuantitasnya. Jadi pada waktu kita tahu, waduh saya pokok kalau setiap ketemu 10 orang yang belanja cuma 1.
Ini ngomong market kita cuma 60.000 ya sehari ya, dalam arti seperti itu. Jadi kalau misalnya yang belanja cuma satu dalam 10 orang, sedangkan Anda harus mengejar 60.000, yang satu orang yang belanja cuma 60.000, Anda harus pairing 600.000, berarti Anda harus ketemu 10 orang yang belanja. Berarti Anda harus punya 100 orang yang Anda hubungi dalam 2 hari itu. Sedangkan kalau ditanya punya nggak namely 100 orang, atau punya nggak 100 customer yang Anda bisa hubungi dalam 2 hari? Nggak punya. Bu Ika punyanya berapa, Bu Ika? Akan bertambah terus, Rin, karena saya sekarang sudah masuk ke cool market. Jadi kalau kita yang hanya di wow market ya teman-teman, kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa menjadi sukses. Itu juga ajaran Mr. Pak ya. Kenapa? Karena kalau wow market, orang-orang yang Anda kenal itu terbatas, betul nggak? Nah, dan sepanjang hari kalau Anda keluar di rumah, kecuali Anda setiap hari di rumah nggak keluar pagar ya, nah itu berarti Anda ketemu cuma anak, istri, orang tua, sama mbak kalau ada. Tapi kalau kita yang aktivitas keluar, nah ataupun kalau Anda biasa yang mendekam di rumah, kalau Anda mau sukses berarti Anda scroll di rumah. Nah sekali Anda buka pintu, Anda keluar ke rumah sepanjang jalan menuju Indomart aja, nggak usah jauh-jauh ya, misalnya pulang ke rumah berarti sepanjang jalan kita akan ketemu cool market, betul nggak? Kita ketemu orang yang kita nggak kenal daripada kita kenal. Jadi peluangnya sangat besar kalau kita bisa masuk ke cool market. Ini bank nama kita nggak akan pernah habis, akan terus bertambah. Setuju lah. Tapi pada kenyataannya Bu Ika, banyak banget mungkin ya dari member partner bisnis kita itu yang baru memulai bisnis. Tadi udah dapet nih, tadi motivasinya, komitmennya udah dapet. Tapi begitu tanya Bang Nama, saya cuma punya 15 Bu Ika. Lah kamu punya cuma 15, gimana mau mencapai target kamu gitu loh. Jadi mereka sendiri juga tidak punya Bang Nama. Jadi istilahnya banyak sekali mungkin leader member-member bisnis kita itu yang pokoknya saya semangat Bu, saya semangat banget, saya yakin saya modalnya pokoknya pantang menyerah. Lalu pas ditanya kuantitas kamu berapa, nggak tahu, kualitasnya berapa, nggak tahu. Bang nama kamu berapa, 15 orang lah, tapi mau capai target gimana caranya? Jadi makanya kita harus terus menambah bank nama kita lah. Mungkin seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, bahwa kalau misalnya kita udah kehabisan market nih istilahnya ya, kita mau ngomong bank nama kita udah nggak ada Bu Ika, semua sudah di HP saya ini ya, tiap grup sudah saya jabriin, semua udah habis. Kita masuk ke yang kedua nih, cool market yang disampaikan sama Bu Ika tadi. Ikut program berserang, bertemu 100 orang per hari. Jadi apa yang dilakukan dengan program ini? Jadi kita akan melakukan ya teman-teman, kita para leader yang di Indonesia udah mulai daftar. Kalau mau ikut program berserang, kita masuk ke orang-orang yang dikenal. Karena apa? Di HP kita warm marketnya udah semua udah kita hubungin. Jadi kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal, kita kenalkan Atomi. Jadi kenapa harus 100 orang? Karena tadi dari 10 orang paling cuma satu yang hubungin Anda. Kalau Anda ketemu 100 orang per hari, berarti ada 10 orang yang menghubungin Anda. Itu satu hari. Kalau Anda bisa melakukan itu secara konsisten setiap hari, berarti Anda akan punya bank nama yang lebih banyak lagi. Jadi bank nama ini penting banget ya. Istilahnya kita nggak cuma punya modal motivasi, motifnya apa, nggak cuma modal komitmen, tapi Anda nggak punya bank nama. Cuman modal semangat aja, Anda nggak akan bisa sukses. Jadi lakukan punya name list ini, bank nama ini, lalu Anda kalau misalnya udah habis, yuk kita lakukan berserang. Segera kita ikuti program dari Mr. Park ini. Next, yang keempat adalah mengundang invitation. Waduh, mengundang ini kalau sudah disuruh mengundang itu mungkin kadang orang-orang itu ini ya, kalau Anda sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis, saya bilang kembali menekankan kalau Anda ingin menjalankan bisnis berarti Anda harus hadir di setiap support sistem Atomi. Kenapa? Banyak sekali mungkin kita datang ke seminar, Anda sebagai leader, pada waktu Anda ketemu member bisnis Anda yang memang sudah memutuskan bisnis, ajak dia hadir ke seminar. Karena di seminar itu kita bisa mungkin yang orang yang nggak pernah, saya nggak pinter ngomong, nggak kayak Bu Ika, nggak kayak Bu Ida, nggak kayak Bu Julia yang bisa TikTok, nggak kayak Pak Mike, nggak kayak Bu Aprinda yang bisa menjelaskan semuanya. Saya belum bisa, makanya kamu harus hadir ke seminar.
Karena di seminar Anda bisa belajar, oh ternyata Atomi itu ini toh. Oh ternyata produknya ini toh. Kalau ke one day seminar, oh ada testimoni-testimoni dari para member Atomi. Jadi ajaklah member bisnis Anda hadir ke Atomi. Atau misalnya ajaklah semua orang auto consumer Anda, kalau misalnya dia ada waktu, auto consumer mah nggak peduli, saya mau dapat duit, nggak dapat duit, yang penting saya dapat barang bagus. Tapi pada waktu Anda bisa mengajak mereka ke seminar Atomi, mungkin mereka bisa terbuka pikirannya, oh ternyata ini ada bisnisnya ya, mending saya jalan bisnisnya. Atau Anda bisa mengajak, mengundang ke pusat pelatihan Anda yang di tempat Anda. Jadi Anda bisa, kalau Anda belum bisa menjelaskan tentang Atomi, belum bisa menjelaskan tentang produk, hadirlah ke pusat pelatihan untuk Anda bertanya dan meminta tolong center leadernya untuk membantu menjelaskan. Lalu yang terakhir pastinya harus mengundang setiap bisnis partner Anda untuk hadir ke meeting group. Karena di meeting group itu kita bisa sukses bersama tim, bukan sukses sendirian. Jadi dengan kita bekerja bersama-sama itu akan lebih cepat dan kita buat impian bersama tim kita. Jadi yang pasti setelah Anda pegang itu ya, kembali lagi kita ngomong, kita pegang why dia, kita pegang motif dia, kita ingatkan kamu harus hadir. Kenapa? Lo nggak bisa, saya masih jaga anak-anak saya ini perlu disusu dan lain-lain, semua pokok alasannya banyak. Ingat, target kamu apa? Why kamu apa? Anakmu ini mau sekolah. Jadi kita tuh cuma mengingatkan, bukan menyalahkan ya. Kalau nggak bisa, kenapa sih nggak bisa gini? Bukannya, kita mengingatkan. Karena apa? Kita udah pegang motifnya dia, motivasinya dia apa, impian dia apa. Jadi itu akan lebih mudah Anda mengingatkan leader Anda. Yang kelima, kita show the plan. Jadi misalnya kita mau ngomong penjelasan tentang bisnis, kita bisa menjelaskan 4 hal. Ini Anda tadinya yang nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa, Anda sering hadir ke seminar, Anda sering hadir ke pusat pelatihan, Anda belajar, Anda hadir di setiap meeting-meeting di tim Anda, otomatis Anda akan belajar untuk melakukan ini. Menjelaskan tentang company kita, Anda akan belajar menjelaskan tentang produk, tentang rancangan pemasaran, visi perusahaan. Bukan berarti kalau Anda, oh ya sudah, pokok kalau saya nggak ngerti, saya ajak aja member saya ke pusat pelatihan. Setiap kali seperti itu, tapi Anda sendiri nggak belajar, nggak bisa sukses. Saya yakin Anda nggak akan bisa sukses. Jadi, ini semua udah ada langkahnya. Dari Anda langkahnya tadi, yang ketiga Anda bikin name list, Anda yang keempat harus mengundang. Dari mengundang itu Anda hadir, Anda harus belajar. Bukan berarti Anda cuma hadir, cuma ngajak orang terus, tapi Anda nggak belajar. Sering terjadi leader seperti ini, atau pebisnis seperti ini. Jadi akhirnya sampai sudah hadir ke seminar berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, tapi tetap nggak ngerti tentang produk, tetap nggak ngerti tentang kelebihan dari company kita, nggak ngerti tentang visi perusahaan kita. Sama aja. Anda cuma ngomong, saya semangat, 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 pokok sukses cuma ikut ramenya toh, tapi nggak pernah belajar apapun. Jadi tetap harus kita tahu company kita tuh punya perusahaan yang seperti apa, kita perusahaan yang sangat luar biasa, produknya yang absolute quality, absolute price, marketing plan-nya yang terbaik, lalu visi perusahaannya seperti apa, kita ingin merubah sejarah network marketing, ingin membuat konsumen kita itu menjadi sukses, bukan memuaskan, cuma sekedar memuaskan konsumen, tetapi menjadikan sukses dari customer kita. Jadi 4 hal ini Anda harus pelajari pada waktu Anda tadi di level keempat. Anda mengundang, Anda hadir, dan Anda harus belajar supaya Anda bisa melakukan yang kelima. Kalau Anda melewati itu, dalam arti, ya sudah, saya nggak usah hadir, saya nggak perlu belajar, saya langsung show the plan nih. Saya langsung show the plan, oh iya katanya Bu Ika, tadi pokoknya setiap ketemu orang cerita nih Atomi, padahal saya belum ngerti apa-apa tentang Atomi. Pas pokoknya saya ketemu orang, saya cerita, Bu, tahu produk Atomi ini koyoknya bagus banget, pokoknya enak. Terus habis itu ditanya harganya berapa, oh nggak tahu, saya lihat dulu Bu. Lalu habis itu dia masih tanya lagi yang lain-lain, Anda nggak bisa jawab. Itu emang Atomi perusahaan dari mana, nggak tahu Bu. Jadi Anda belum siap. Jadi semua langkah ini sudah dibuat Mr. Park itu berurutan supaya Anda belajar di yang tadi Anda mengundang orang, Anda juga belajar, Anda juga hadir, lalu Anda bisa melakukan show the plan-nya, menjelaskan dengan detail perusahaannya, produknya, rancangan pemasarannya sampai ke visi perusahaannya. Nah, setelah Anda show the plan,
Apa yang harus dilakukan? Follow up. Oke. Teman-teman ya, kalau dibilang ya, kalau misalnya cari member Atomi itu ya, kalau bisa cari member gampang Bu, member gratis, tinggal pakai KTP aja, pokoknya mereka daftar sampai banyak yang daftar di bawah Anda pandai sekali mencari orang yang bergabung 100 orang langsung dalam 2 hari. Tapi habis itu apakah ada pembelanjaan? Enggak ada. Jadi istilahnya kenapa? Karena Anda cuma mendaftarkan aja, tapi tidak ada yang namanya tindakan follow up. Jadi istilahnya Anda mungkin nggak show the plan, Anda nggak menjelaskan produk, Anda cuma pokoknya wes lah percaya aku tak member nosik. Tapi Anda sendiri nggak ngerti apa-apa. Jadi show the plan Anda nggak bisa, apalagi kalau misalnya sudah bisa pun Anda nggak melakukan follow up. Jadi yang namanya follow up itu adalah maintenance. Caranya maintenance. Jadi kita kalau mau follow up, teman-teman ya, Anda yang mulai melakukan bisnis Atomi ya, Anda harus punya catatan pembelian dari member Anda. Contohnya nih ya, saya coba follow up Bu Ika nih. Bu Ika saya mau men-follow up Anda. Iya, soalnya tadi saya matikan mic takut ini. Oke. Apa-apa. Bu Ika, ini kalau menurut catatan saya, Bu Ika ini kan beli hemohim sudah 3 minggu. Berarti kira-kira minggu depan nih hemohimnya sudah habis. Apakah saya bantu kirim ya Bu Ika ya hemohimnya? Nanti Bu, ternyata waktu beli saya telat minum. Seminggu kemudian saya baru ingat. Oke, nggak apa-apa Bu. Ini berarti kan masih ada 2 minggu kalau diminum. Kira-kira apa Ya, yang dirasakan sama Bu Ika? Minum ini ternyata hemohim. enak banget loh. Saya tidurnya enak, saya lebih bertenaga. Makasih ya Rin ya udah kenalin Hemohim ke saya. Ya, jadi nanti kalau misalnya minggu depan saya telepon lagi, saya ingatkan boleh ya Bu Ika ya. Nanti saya kirim. Boleh. Justru harusnya Rini, kamu ingetin saya pas saya habis beli. Kamu telepon saya, ingetin saya untuk coba. Saya lupa. Siap Bu Ika, terima kasih. Saya berarti harus 2 kali 24 jam harus Ya. Nah, harus teman-teman ini ya, masuk ke follow sini up. sedikit. Oke, supaya Masuk ke nggak lupa sini. nih ya. Oke. Next, Ya, begitu saya udah telepon, berarti kita berusaha untuk membuat Bu Ika ini repeat order. Ini kita ngomongnya repeat order, berarti membeli produk yang sama. Oke, setelah itu mungkin setelah Bu Ika ini produknya sudah mau habis, saya kirim. Ini kan saya lihat Bu Ika ini udah usia berapa ya Bu Ika kalau boleh tahu ya? aduh jangan ditanya usia Rin, malu aku Rin, udah tua Rin. Nah, ini saya lihat kan kalau udah, jangan ngomong tua, mukanya masih nggak kelihatan. Nah, saya lihat mungkin kalau misalnya sudah mendekati maaf, mungkin mendekati menopause, lah itu kulitnya kan kering. Lah, kita punya satu produk yang bagus sekali Bu Ika, pomegranate delima, diminum sama para ratu-ratu zaman dulu. Itu langsung kulitnya jadi lembab kayak gitu. Bu Ika kira-kira tertarik untuk membeli pomegranate? Mau banget dong Rin. Ada ya Rin ya. Jadi sebelum kita meno, kita udah boleh minum ya itu ya. Karena itu bukan obat kan ya Rin ya. Bukan Bu Ika. Jadi ini minuman delima. Kalau delima itu satu sasetnya itu satu saset delima kita seperti 13 jus delima Bu. Ibu biasanya minum delima nggak? Jus delima nggak? Bikin jus delima nggak? Enggak Rin, mahalin. Kalau delima yang itu, yang enak itu kan yang merah kan Rin. Iya. Mahalin. Nah, di Atomi ini kita cuman 16.500 dapat satu saset. Itu murah sekali dibandingkan itu 13 jus buah delima. Jadi saya coba berusaha masuk cross selling ya ke Bu Ika tadi yang tadi cuma peminum hemohim, saya coba masuk ke cross selling menjual produk yang lain. Nah, ini kira-kira sudah dapat nih, udah ketangkep nih, udah ketangkep. Pomenya udah dapet lah. Setelah kita cross selling mungkin kita bisa balik. Oh iya Bu Ika tadi saya lupa sampaikan. Kalau Bu Ika beli hemoin satu itu kan tadi harganya 1.392 hampir 1,4. Nah ini ada paket yang bundling 4 Bu Ika. Itu jauh lebih murah cuma 5.035.400 rupiah. Jadi satu boxnya itu kita hemat 133.000. Jauh lebih murah Bu Ika. Mungkin bisa saya kirim yang 4 aja Bu Ika ya. Lebih Bungkus Rin. Oke, siap. Jadi kita bisa masuk ke upselling ya. Jadi follow up itu banyak yang kita bisa lakukan. Terima kasih Bu Ika untuk drama hari ini. Jadi memang
follow up itu kita nggak cuman tanya, Bu, gimana? Mau nggak ini ada produk baru? Kalau kita ngomongnya udah kayak orang maksa-maksa terus, lama-lama Bu Ika mungkin, enggak, udah kamu nggak usah telepon lagi ya. Kita bisa masuk secara perlahan. Bagaimana kita maintenance dia bisa repeat order, kita ingatkan. Bahkan kadang mereka berterima kasih ke kita karena sudah diingatkan. Oh iya, daripada yang jeleknya lagi mungkin teman-teman itu kalau lupa follow up ya, hemoimnya habis nih. Terus Bu Ika jalan-jalan nih mati lampu ke hypermart, mungkin dia ketemu produk-produk mungkin yang waduh hemoim saya habis dan tidak ada yang mengingatkan. Saya nggak mengingatkan beliau, dia lagi jalan-jalan ke hypermart atau ke Boston atau ke toko-toko yang produk kesehatan, wah hemoim saya habis, saya tak beli aja produk yang lain. Jadi jangan sampai kita kelolosan seperti itu, akhirnya kita kelewatan satu consumer kita. Jadi awal-awal Anda menjalankan ini mungkin ya lakukan adalah Anda punya sistem tracking siapa yang belanja produk Anda, sehingga Anda bisa mengingatkan kembali. Nah, seperti tadi tambahkan lagi sama Bu Ika, 2 kali 24 jam harus ingatkan. Ibu, kemarin produknya udah terima, boleh dicoba mungkin sabunnya atau body lotionnya, nanti bisa review ya Bu, apa yang dirasakan, seperti itu. Jadi, kita harus tetap follow up, lakukan follow up, karena tidak melakukan follow up ini akhirnya membuat Anda kehilangan potensi-potensi auto consumer Anda. Anda akan kehilangan itu semua. Jadi terus mungkin teman-teman juga bisa meminta membantu Bu Ika ini untuk mengenalkan kedua temannya. Kenapa dua temannya tidak? Bu Ika, MC-nya Atomi orang terkenal, temannya banyak. Nanti kalau bisa kenalkan ya Bu ya, mau ke semua temannya Bu Ika ya. Dia pasti emosi kalau kita ngomong gitu. Tapi kalau misalnya Bu Ika, nanti kan Bu Ika udah cocok nih minum hemohim. Nah, mungkin Bu Ika bisa dibantu mengenalkan ke orang lain yang mungkin yang membutuhkan. Yang mereka yang mungkin lagi butuh hemohim, kita bisa kenalkan. Nah, tadi Bu Ika kan udah ngerasa cocok. Nah, mungkin kenalkan 2 orang untuk mengenal hemohim. Nah, kalau 2 orang, Bu Ika pasti mikir, oh siapa ya? Oh mungkin nanti saya kenalkan ke adik saya atau ke siapa. Tapi kalau kita udah memaksa dia untuk mengenalkan ke banyak orang, semua teman dia kayak dia dipaksa, dia akan kabur. Ya Bu Ika begitu? Akan kabur. Ya, nah jadi memang kita waktu saya baca yang dari Mr. Park juga benar ya. Jadi salah satu kita cara menambah list nama itu adalah menggunakan teman daripada user kita, gitu. Digali dari sana. Benerin, lanjut Rin. Oke, sudah follow up. Apa yang harus kita lakukan? Konsultasi. Jadi konsultasi itu bagaimana caranya kita mendapatkan kepercayaan dan menjaga kepercayaan orang lain. Menurut Dale Carnegie itu salah satunya, jangan pernah mengatakan bahwa engkau salah. Nggak boleh langsung terang-terangan, oh kamu salah caranya begitu, kamu salah jadi leader, kamu salah begini. Menjudge. Leader itu yang pertama harus bisa mendengarkan. Yang kedua, Anda memberi solusi. Jadi istilahnya pada waktu mungkin member kita merasa aku udah jalanin kayaknya udah mati-matian, udah pantang menyerah, udah semua tak lakukan waktuku semua buat Atomi, kenapa aku masih belum bisa sukses? Dengarkan dulu. Jangan terus ya kamu sih begini begitu begini begitu. Oke, kita runtut kembali ke yang pertama. Pada waktu kita sudah mendengar dia, kita kembalikan ke motifnya dia apa. Ingat, aku ingat kamu pernah bilang waktu dulu kamu pengen jalan bisnis ini, kan kamu pengen nyekolahin anakmu di kedokteran. Nah, kalau misalnya kamu ada masalah sekarang, apa yang tidak dilakukan di langkah ini, apa yang mungkin terlewatkan dilakukan? Mungkin ternyata aku menghubungi orang kurang, jadi sehingga target saya itu yang harusnya 2 hari sekali pairing, akhirnya molor 1 bulan sekali baru pairing. Jadi tugas kita adalah memberi solusi, bukan menjudge mereka bahwa mereka salah dan lain-lain. Jadi mungkin kita selalu kembalikan bahwa setiap orang punya motivasi. Kita sebagai leader harus tahu motivasi mereka apa. Jadi banyak sekali mungkin orang-orang yang pertanyaannya, aduh saya ini ditolak terus, sampai istilahnya menghadapi penolakan 1 kali ditolak masih semangat, 2 kali ditolak semangat, 3 kali ditolak, aduh Bu Ika kok saya ditolak terus ini, terus saya ngomong ke 10 orang ditolak terus, padahal dari 10 itu harusnya ada 1 orang yang
tidak menolak Anda, tapi Anda selalu fokus pada 9 yang menolak Anda. Yang satu yang tidak menolak Anda itu Anda abaikan, tetapi Anda selalu bilang, aduh Bu Ika, saya udah ditolak 9 orang, capek sekali setiap kali ngomong kok setiap kali ngomong 9 orang menolak saya. Padahal satu ada yang tidak menolak Anda. Nah, itu Anda harus fokus pada yang tidak menolak, bukan pada yang menolak Anda. Jadi banyak sekali itu mungkin orang-orang sih permasalahannya adalah ditolak. Permasalahannya adalah selalu, ya kalau misalnya saya selalu ngomongin Atomi, MLM ya ditolak. Ngomongin produknya bagus, enggak saya sudah pakai. Enggak saya sudah harganya lebih murah dari punyamu. Enggak lah, saya punya produk yang lebih bagus kualitasnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya buat seorang istilahnya kita ini menentuk marketing, Anda sebagai sales marketing, Anda itu seperti seorang petinju. Petinju itu kalau misalnya sudah tanding, pasti otomatis akan ditonjok, tonjok, entah jack lah, uppercut lah, hook lah, dan lain-lain. Anda mau nutupin muka Anda, pasti perut Anda ditonjok. Istilahnya ya namanya sales pasti ya akan ditolak, itu sudah kayak pekerja, itu sudah sesuatu hal yang pasti Anda akan dapatkan. Nah, kalau misalnya kita ngomong selling itu mulus-mulus, contohnya nih misalnya, Wika ini ada ya hemohim 4, ya bungkus, pomegranate 4 bungkus, semua dibungkus, mungkin dia lagi money laundry kali ya, lagi cuci uang, Wika. Semua duitnya dihabiskan pokoknya buat beli produk. Nggak mungkin semulus itu ya teman-teman ya kalau Anda mau menjual sesuatu produk atau mengenalkan Atomi atau apapun itu, Anda pasti nggak mungkin semulus itu. Jadi setiap kali dengan adanya penolakan-penolakan ini sebenarnya kita itu bisa setiap orang yang menolak itu ya, misalnya saya ngenalin foam cleanser nih sama Bu Ika. Bu Ika, ini ada foam cleanser dari Atomi. Bu Ika biasa mungkin nih saya jawab sendiri ya, kalau Bu Ika yang jawab nanti saya bingung jawabnya. Oh saya udah pakai foam cleanser nih merek lain gitu ya misalnya. Oh oke, siap. Mungkin jawabannya juga bisa jadi setelah saya sudah pakai, harganya punya saya lebih murah, punya saya jauh lebih bagus dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin dari Anda ditolak itu dari produk yang kita akan jual itu berarti ada tembok-tembok yang menghalangi supaya orang ini nggak beli produk ini. Istilahnya seperti itu. Jadi ada temboknya. Bagaimana kita bisa menjatuhkan tembok ini? Nggak mungkin bisa. Tembok ini tembok yang sangat tinggi. Nah, tapi sebenarnya dari cerita yang dia sampaikan, oh iya saya udah pakai produk yang lain. Nah itu sebenarnya ada tangga yang diberikan dia, calon customer kita ini yang mau beli. Nah sedangkan tujuan kita kan pokoknya harga mati, foam cleanser ini harus laku nih, pokoknya harus dibeli sama Bu Ika. Nah setiap dia mencapai, oh iya saya udah pakai, nah, itu sebenarnya satu tangga yang bisa membantu Anda untuk menembus tembok itu. Nanti misalnya, oh harga saya lebih murah, Anda bisa dapat tangganya lagi. Oh, saya pakai kualitas lebih bagus. Ada tangganya lagi. Sebenarnya itu dari tangga-tangga penolakan dia itu sampai 7 tangga. Anda bisa lewati satu persatu. Anda akan bisa menembus tembok ini. Jadi istilahnya bukan merobohkan tembok, tapi bagaimana kita bisa menjawab setiap penolakan-penolakan dari orang tersebut. Jadi istilahnya mungkin contohnya ya. Oke, jadi misalnya begini, foam cleanser, saya ngomong foam cleanser ya. Saya nggak pernah dengar tuh merek Atomi. Oke, itu jadi satu tangga kita ya. Dia nggak pernah dengar nih. Oke, yang kedua mungkin khasiatnya kayaknya kalah dari punya kita. Itu satu tangga lagi. Di rumah masih ada produknya, satu tangga lagi. Lebih mahal, punya kamu lebih mahal pasti, satu tangga lagi ya. Apakah terus kita cuman oh iya enggak. Jadi istilahnya kita nggak boleh kalah, nggak boleh mengalah dengan orang yang menolak kita. Dan mari kita nggak ngotot loh ya, kita nggak ngotot ya. Misalnya contohnya, oh iya Bu, Ibu sudah pakai produk foam cleanser ya, udah pakai sabun cuci muka. Ibu udah pakai berapa lama? Oh saya udah pakai 2 bulan, misalnya jawabannya gitu. Oh 2 bulan ya. Ibu sebelumnya pakai produk apa? Oh, saya pakai produk A, produk B. Oh, dari sini kita tahu bahwa dia ternyata belum loyal dengan produk itu. Karena apa? Masih berpindah-pindah. Nah, kalau misalnya
dengan dia mengatakan oke, belum istilahnya masih pindah-pindah, berarti kita gampang. Nah, Ibu nanti kalau sudah habis, cobalah foam cleanser kita. Foam cleanser kita itu bisa membersihkan sampai ke pori-pori, bahkan membuat kulit Anda lebih bersih dan lebih cerah. Dan harganya kalau bilang mahal, punya saya pasti jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Saya pakai satu foam cleanser 125.000 itu saya pakai 10 bulan, Bu. Satu bulan cuma 12.000. Nah, dengan jawaban dia yang berganti-ganti berarti dia masih belum loyal terhadap produk itu. Tapi kalau misalnya dia ngomong, "Pak, saya udah pakai lama, saya pakai merek A ini sudah ada 15 tahun dari sejak saya SMP pakai." Nah, itu gimana kira-kira kalau ibu-ibu menghadapi orang-orang yang menolak, "Oh, saya udah lama pakai ini, saya susah mau ganti." Nah, mungkin dengarkan lagi, kita gali lagi apa sih yang menjadi kesukaan mereka kok sampai dia cocok. Misalnya dia tanya, Bu, pakai produk merek ini cocok banget ya, khasiatnya apa Bu dipakai Ibu ya? Oh iya, saya merasa kulit saya lebih bersih. Kalau Ibu pakai foam cleanser, syaratnya ya harus bagaimana sih Bu? Ya pokoknya saya cocok, saya ngerasa enak, harganya cocok, saya takut ganti karena takut iritasi misalnya kayak gitu, atau berganti. Oke, syaratnya cuman pokoknya cocok, harganya cocok, terus pokok Ibu khawatir nggak uh, ini ya, nggak sampai iritasi ya. Oke. Pada waktu Anda ketemu dia, bawa foam cleanser itu, kasih ke dia untuk pegang. Kasih ke dia untuk pegang. Nah, oke, Ibu coba pegang ini. Coba pegang, Bu. Coba dicium wanginya. Ibu coba. Saya garanti produk foam cleanser kita sangat bagus. Nah, jadi pada waktu dia udah mulai megang nih, dia udah masuk dengan omongan kita. Pada waktu dia mulai mencium baunya, oh ternyata enak ya, nggak bau kimia ya, kok baunya seger ya. Dia mau mencoba, mungkin cobanya nggak langsung di muka, Anda cobakan di tangan. Nah, itu salah satu menghadapi penolakan-penolakan pada waktu mungkin Anda menemui member yang setiap kali konsultasinya cuma aku ditolak, aku ditolak, aku ditolak. Jadi lewatilah 7 tangga, itu Anda akan bisa melewati untuk sales Anda. Yang terakhir, sudah ke-8 duplikasi. Jadi memang duplikasi ini ya sudah kita melakukan 7 step Anda lakukan dari awal sampai 7 Anda lakukan semuanya, tapi Anda tidak melakukan duplikasi, maka Anda akan capek karena Anda bekerja sendirian, tidak ada tim yang bekerja bersama Anda. Duplikasi adalah duplikasi dari langkah road to suksesnya dia, bukan duplikasi success story-nya. Jadi jangan sampai akhirnya melihat, wih leader Imperial Master, si nenek seksi naik mobil sport warna merah 2 pintu. Ya udah saya besok mau beli, ngutang dulu nggak apa-apa. Pokoknya saya bisa seperti beliau. Cuman lihat suksesnya dia aja, bukan caranya dia melangkah dari awal sampai akhirnya bisa Imperial Master itu tidak ada duplikasi. Jadi duplikasi ini harus kita lakukan dari kita menduplikasikan kepada member bisnis kita, dia melakukan semuanya dari step pertama sampai step ke-7, lalu step ke-8 dia juga melakukan. Jadi apa aja yang harus kita lakukan sebagai seorang pebisnis, Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama, Anda harus menentukan motif dari Anda menjalankan Atomi. Motivasi Anda apa? Tujuan Anda apa? Pegang itu terus-menerus dan Anda punya buku lab skenario sehingga Anda punya pegangan tujuan. Yang kedua, Anda harus melakukan yang namanya komitmen, bayar harga. Anda harus positif thinking. Anda harus all out dalam bekerja. Yang ketiga, Anda harus melakukan yang namanya punya bank nama supaya Anda bisa target Anda bisa tercapai. Yang keempat, Anda harus melakukan invitation, mengundang, Anda hadir di setiap support system Atomi. Yang kelima, Anda follow show the plan, Anda bisa menjelaskan tentang Atomi. Yang keenam, Anda follow up. Yang ketujuh, Anda melakukan konsultasi. Dan kedelapan, Anda melakukan duplikasi. Jadi 8 langkah ini sudah dibuat berurutan.
Kalau akhirnya tadi Bu Ika bilang kurangi dikit lah, saya nawar satu boleh nggak, 7 aja atau 6 aja, 5 aja, apalagi saya ngerjakan 2 aja, boleh nggak, saya bisa sukses nggak? Nggak bisa. Jadi semua itu nggak bisa pada waktu Anda kurangin satu. Istilahnya kalau bikin, saya nggak bisa masak sih, kalau bikin masakan nggak pakai garam, nggak pakai, ya garam ya Cika, biasanya nggak pakai garam, rasanya kayak apa gitu kan nggak enak ya. Jadi istilahnya harus dilakukan semuanya dan supaya Anda bisa mencapai kesuksesan sebagai pebisnis di Atomi. Oke, terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.